Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dalam jangka panjang. 2. Analisa tentang dampak fisik dan kesehatan ini memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun kemanusiaan. Fakta-fakta ini mendukung pandangan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi adalah sangat serius dan merugikan. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga melibatkan kondisi kesehatan dan potensi cacat permanen pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Ini menguatkan argumen bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekedar penganiayaan berat, tetapi juga mengandung unsur perencanaan dan sadisme yang menciptakan dampak yang jauh lebih parah dan merugikan. Dalam aspek kemanusiaan, fakta ini juga menunjukkan pentingnya memahami dan mengakui penderitaan korban serta perlunya keadilan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan. B. Amnesia korban dan efek jangka panjang. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam poin 24 hingga 29 memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan efek jangka panjang mengenai kesehatan yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah tindakan kekerasan tersebut. Berikut adalah analisa mengenai dampak ini. 1. Amnesia dan gangguan kognitif. Penjelasan dari surat nomor 046-EOM-DIR-MHKN-5 Romawi /2023 serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kondisi amnesia anterograde dan anterograde menandakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan dan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan telah merusak struktur otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak bagian dalam termasuk gangguan pada korpus kolosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat tetapi juga pada fungsi otak yang kompleks. 3. Dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang setelah tindakan kekerasan serta dampak yang terlihat setelah minggu ketiga perawatan mencerminkan bagaimana anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kondisi fisik dan emosional yang sangat mengganggu. Pengikatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada ranjang ICU menunjukkan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma yang berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun adanya beberapa perbaikan serta adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal. Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Pasal 90 KUHP mengatur tentang kriteria luka berat yang menunjukkan pada tindakan kekerasan yang memiliki dampak serius dan signifikan pada kekerasan dan
integritas korban. Dalam konteks ini, analisa yang telah dilakukan membandingkan dampak konkret yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pasal 90 KUHP dalam rangka mengkaitkan kategorisasi tindakan tersebut sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Beberapa poin penting perlu dielaborasi. 1. Jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam analisa mengindikasikan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami cedera serius termasuk cedera kepala dan luka fisik lainnya. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan luka yang nyata tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih dalam seperti penurunan kesadaran, infeksi bakteri, dan potensi cacat permanen. Dampak ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut memenuhi kriteria jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP. 2. Potensi cacat berat dan gangguan fungsi motorik. Penjelasan mengenai adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan dampak yang mungkin terjadi pada fungsi motorik mengindikasikan bahwa tindakan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan cacat berat dan gangguan fungsi motorik yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan salah satu parameter yang diatur dalam pasal 90 KUHP. 3. Gangguan fungsi emosional dan daya pikir dan yang permanen. Dampak fisiologis yang dijelaskan seperti gangguan kognitif amnesia dan dampak emosional seperti kesulitan mengenali orang adalah bukti nyata bahwa tindakan kekerasan tersebut berdampak pada gangguan fungsi emosional dan daya pikir yang permanen. Ini sejalan dengan kriteria pasal 90 KUHP mengenai gangguan daya pikir yang berkepanjangan. Dengan membandingkan dampak konkret yang terjadi pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang ditetapkan dalam pasal 90 KUHP, analisa tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas Rotua Pangudien Lubantoruan dan anak saksi Agnes Gracia Arianto memenuhi kriteria yang membenarkan kategorisasi sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Dampak fisik dan psikologis yang serius termasuk potensi cacat permanen, gangguan fungsi motorik dan emosional yang permanen, serta gangguan daya pikir yang berkepanjangan semua mendukung penilaian ini adalah konteks hukum pidana. Dilanjutkan dengan kami. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Dari serangkaian argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH mencerminkan rencana yang matang untuk melakukan penganiayaan berat. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH dengan sengaja menggunakan dalih mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora sebagai cara untuk mendekati anak korban Kristalino David Ozora dan menghindari kecurigaan. Sementara tindakan saksi Shane Lucas yang sebelumnya sudah mengetahui terdakwa Mario Dandi akan melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora saat mengirimkan foto selfie kepada pacarnya dengan keterangan mau nemenin Dandi fighting, menggambarkan pengetahuan dan dukungannya terhadap apapun yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio, di mana dukungan itu dimanifestasikan dengan tindakan saksi Shane Lucas alias Shane yang tanpa diminta langsung melakukan sikap taubat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Lebih lanjut, peran saksi Shane Lucas alias Shane yang memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran Satpam menggambarkan bahwa mereka secara kolektif memiliki pengetahuan tentang potensi resiko hukum dan pengungkapan tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menghindari deteksi dan tindakan hukum lebih lanjut dengan pengetahuan tentang potensi konsekuensi. Selain itu, keterlibatan saksi Shane Lucas dalam memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora.
Penggunaan kekerasan yang berkelanjutan dan sadis oleh terdakwa Mario Dandi selama tindakan penganiayaan berat menunjukkan adanya perencanaan yang mendalam. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya sekedar melepaskan emosi secara terencana, tapi dengan sadar melakukan berbagai jenis serangan fisik untuk menyakiti dan menyiksa anak korban Kristalino David Ozora sebanyak mungkin. Hal ini dapat dilihat dari target atau sasaran terdakwa Mario Dandi yang secara spesifik ditujukan kepada kepala anak korban Kristalino David Ozora yang merupakan bagian daripada organ vital manusia. Efek jangka panjang dari tindakan penganiayaan berat ini pada kesehatan anak korban Kristalino David Ozora, terutama amnesia dan gangguan otak yang diakibatkannya, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya sekedar tindakan impulsif. Hal ini mengindikasikan pemahaman terdakwa Mario Dandi tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Peran saksi Natalia Puspitasari yang berteriak dan menghentikan tindakan penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa kejadian ini bukanlah tindakan spontan yang tidak terencana. Terdakwa Mario Dandi tampaknya memiliki rencana yang lebih matang, tetapi terhenti oleh intervensi dari pihak lain. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya melakukan tindakan penganiayaan berat, tapi juga mencoba untuk merahasiakan tindakannya dengan berupaya mengaburkan fakta. Hal ini menunjukkan upaya terdakwa Mario Dandi untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya, menguatkan argumen bahwa tindakan ini memiliki unsur perencanaan yang jelas. Dalam konteks ini, fakta-fakta yang ada memberikan bukti yang kuat bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH memiliki unsur rencana terlebih dahulu, motivasi, persiapan, eksekusi tindakan, dan dampak jangka panjang, semuanya mengisyaratkan bahwa terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan berat dengan niat yang jelas dan maksud terencana. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 123, mengutip pendapat Heswinkel Suringa, Hokkeret Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut lakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Van Tahliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Tidak ada turut serta bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan yang lainnya menghendaki mati si korban. Bahwa kerjasama yang erat menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan halaman 43 berpendapat kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya pembagian hasil kejahatan dan lain-lain. Dapat dipakai sebagai bahan untuk menentukan kerjasama yang erat atau tidak. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang erat juga dapat terlihat setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan bahwa adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Kemudian, pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja dan perbuatan